Video tersebut direaction oleh Guzaini dan menyatakan bahwa Syarif Ahmad ini belum jelas siapa, apakah benar-benar dia nakib ataukah dia hanya nakib-nakiban itu ya. Dan di nakobah kerajaan Maroko itu mungkin ada sekitar 6 atau 7 nakib gitu yang ditunjuk oleh kerajaan Maroko yang resmi. Termasuk salah satunya beliau, dan beliau itu termasuk yang punya akses luas di kerajaan Maroko. Karena mulai dari ayahnya ayah beliau juga sebagai nakib. Nasab Alawi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu jawaban pertama. Ya. Ya. Kadzab katanya. Jadi banyak dustanya lah. Bahkan beliau itu membuat istilah tazwir juga kalau nggak salah. Tazwir. Pemalsuan. Jadi jadi termasuk pemalsuan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, jadi kemarin saya sempat membuat sebuah video yang mereupload videonya Gus Noval terkait dengan penjelasan beliau saat bertemu dengan nakib kerajaan Maroko yaitu Syarif Ahmad. Lalu video tersebut direaction oleh Guzaini dan menyatakan bahwa Syarif Ahmad ini belum jelas siapa, apakah benar-benar dia nakib ataukah dia hanya nakib-nakiban itu ya. Jangan-jangan nanti dia bukan nakib, hanya sekedar orang Maroko yang bicara terkait dengan nasab kemudian disebut sebagai nakib gitu ya. Nah, di dalam video yang akan kita saksikan ini jelas sekali Gus Noval itu menjelaskan terkait dengan siapa Syarif Ahmad ini ya. Syarif Ahmad ini adalah satu di antara beberapa orang yang ditunjuk secara resmi oleh kerajaan Maroko sebagai nakib di sana itu ya. Jadi ada 7 atau berapa gitu ya nakib resmi dari kerajaan yang ditunjuk oleh raja yang kemudian menjadi nakib yang mencatat keturunan Rasulullah di Maghrib atau di Maroko. Jadi apa yang disampaikan oleh Guzaini, keraguannya ini dijawab oleh video ini. Kita saksikan ya. Baik Gus, kemarin saya mendapatkan informasi bahwasanya jenengan baru saja melaksanakan lawatan jauh ke Maroko, Gus. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan, ada agenda apa ke negara Maroko? Iya, waktu itu saya ke Maroko dalam rangka ke Nakobatul Ashraf, kerajaan Maroko. Yang alhamdulillah ya saya berhasil bertemu dengan salah satu nakib daripada kerajaan Maroko yaitu Syarif Ahmad. Dan waktu itu ya saya tidak pergi ke kantornya. Karena nakib yang saya temui itu beliau sedang merawat putranya di rumah sakit. Jadi saya ketemu di sekitar rumah sakit. Ya enggak. Tapi alhamdulillah meskipun dengan keadaan beliau demikian, tetap beliau menerima kami dengan baik. Beliau tetap ya menerima kami dengan baik dan menyambut kami dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh berarti jenengan kemarin ke Maroko memang ada agenda khusus untuk menemui ya atau apa mengundang? Untuk bertemu beliau. Untuk bertemu langsung dengan beliau ya? Iya. Ya oke. Untuk mungkin ada sedikit bocoran agenda pertemuan itu pembahasan apa ini? Ya mungkin sedikit bocoran lah untuk kami, untuk kita saudara-saudara kami di Nusantara tentunya ingin tahu lah. Ingin melihat manuskrip sih. Oke. Ingin melihat manuskrip Wali Songo gitu. Ingin melihat manuskrip Wali Songo ya. yang ada di Nakobah Maroko. Yang ada di Nakobah Maroko. Oke. Tapi dilalah tembung dilalah ini bahasa kita tembung dilalah
pada waktu itu sedang merawat putranya di rumah sakit. Iya, jadi akhirnya ya saya tidak bisa melihatnya karena beliau tidak bisa mengantarnya untuk pergi ke perpustakaan kerajaan kan. Istilahnya kan kita hanya orang-orang tertentu yang punya akses ke sana gitu kan. Itu kan perpustakaan pribadi istilahnya. Di Maroko itu sebetulnya ada robito-robito kekeluargaan Zuriat Al-Bait gitu. Seperti ada munsibnya dan seterusnya, ada banyak gitu, tapi nggak resmi ya. Kalau yang resmi itu cuma satu. Dan di Nakobah Kerajaan Maroko itu mungkin ada sekitar 6 atau 7 nakib gitu yang ditunjuk oleh Kerajaan Maroko yang resmi. Nah, termasuk salah satunya beliau, dan beliau itu termasuk yang punya akses luas di Kerajaan Maroko. Karena mulai dari ayahnya, ayah beliau juga sebagai nakib di Kerajaan Maroko. Oh, berarti Sayyid Ahmad ini termasuk generasi dari abahnya ya? Iya. Setelah jenengan yang tadinya memang ada rencana untuk datang ke perpustakaan melihat manuskrip Wali Songo yang ada di Maroko dengan situasi kondisi yang kurang mendukung pada waktu itu ya. Iya. Karena yang punya akses ke perpustakaan kerajaan itu sendiri sedang merawat putranya di rumah sakit. Hasilnya gimana, Mas? Dari pertemuan. Ya, hasilnya alhamdulillah beliau menyambut baik dan beliau juga bersedia datang ke sini. Tapi sampai saya pulang pun beliau masih berada di rumah sakit, sehingga ya waktu saya untuk berbicara dengan beliau pun nggak banyak waktu saat di sana gitu kan. Ya satu kali pertemuan itu saja, tapi alhamdulillah beliau langsung percaya dan mau datang ke sini, alhamdulillah. Nyatanya kemarin pada waktu di Brebes ya, beliau hadir kan? Hadir, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi putranya mungkin belum begitu sehat betul kan? Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Waktu beliau kesini putranya sudah pulang, alhamdulillah. Sudah pulih. Tapi intinya adalah dari nakib kerajaan Maroko ya, salah satu nakib kerajaan Maroko itu sendiri bahwasanya atas kehadiran panjenengan ke sana menanyakan, ingin bertanya, ingin mengetahui lebih luas tentang manuskrip Wali Songo, beliau menyambut dengan baik, terus panjang lebar, walaupun toh tidak bisa langsung panjenengan ke perpustakaannya untuk melihat langsung manuskrip tersebut, tapi yang pada intinya bahwa beliau ternyata berkenan untuk hadir di diundang datang pada Indonesia saat acara di Brebes, naat di Brebes. Tapi ini yang saya penasaran gini guys, untuk beliau ya, salah satu nakib kerajaan Maroko, sempat mungkin panjenengan bertanya masalah Pak Alawi, nasibnya Pak Alawi, jawabannya gimana itu? Ya saya waktu itu sebetulnya ingin bertanya di sana waktu itu kan, tapi karena kita nggak punya waktu dan ya nggak baik juga kondisinya untuk bisa berbicara panjang lebar kan. Tapi alhamdulillah pas beliau datang ke sini di Indonesia, kebetulan yang menjemput beliau dari bandara itu saya. Ya, saya jemput beliau dari Soekarno-Hatta kan. Nah, di sela-sela perjalanan beliau dari bandara ke penginapan, saya bertanya tentang nasab Alawi, bagaimana menurut beliau. Kata saya, Sidi, nasab Alawi menurut antum itu seperti apa gitu. Nah, kata beliau, nasab Alawi itu tidak masuk akal. Nasab Alawi tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Gitu. Itu jawaban pertama? Iya. Ya. Kadzab katanya. Jadi banyak dustanya lah di sana. Bahkan beliau itu membuat istilah tazwir juga kalau nggak salah. Tazwir. Pemalsuan. Jadi termasuk pemalsuan nasab. Itu menurut beliau. Tanggapan beliau seperti itu. Tapi
sempat apa ya menerangkan nggak pemalsuannya bagaimana, kebohongannya gimana? Beliau tidak menjelaskan itu karena saya tidak menyambung ke sana. Oke. Ketika beliau menjawab seperti itu, akhirnya saya menjelaskan tentang apa yang terjadi di Indonesia. Kata saya, kenapa panjenengan saya undang ke sini? Karena tentang Wali Songo yang beliau alawikan. Iya. Dan seterusnya, bahkan mereka itu memasukkan kuburan, memasukkan sejarah, memperlakukan pribumi secara semena-mena, tidak ya rasis lah seperti itu dan seterusnya. Sampai sedemikian rupa lah tindakan mereka terhadap pribumi itu. Ya beliau agak terkejut istilahnya, sampai sejauh itu gitu. Kok bisa sampai sejauh itu gitu kan? Tapi kata beliau, di Maroko juga sama katanya. Oh, di Maroko sama? Iya. Perilaku dari Terah Ba'alawi ini? Kata beliau itu orang-orang Ba'alawi itu sombong katanya. Oh, Masya Allah. Jadi di Maroko itu ada Ba'alawi yang saya perilakunya sangat buruk lah. Dia sampai dipenjara oleh kerajaan 15 tahun. Tapi saya nggak tahu itu, saya nggak tanya apa sebabnya, apa kasusnya, saya nggak tanya. Tapi itu saya nggak tahu ya. Maksudnya beliau itu menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu termasuk daripada tazwir, pemalsuan. Itu pendapat beliau pribadi atau pendapat daripada lembaga dari Nakobah di sana atau apa, itu saya nggak tahu. Yang jelas waktu itu saya bertanya secara pribadi kepada beliau secara pribadi. Oke. Berarti memang untuk salah satu ya, nakib Nakobah Ashraf Maroko ya, setelah datang ke Indonesia, panjenengan bertanya langsung tentang nasab Ba'alawi. Ternyata memang kadzab gitu kan jawabannya. Banyak kebohongannya, dan sempat beliau mengucapkan bahwa banyak terjadi pemalsuan nasab dari klan-klan Ba'alawi ini, dan menerangkan juga perilaku Ba'alawi yang ada di Maroko ya tidak jauh beda berarti ya. Tidak jauh beda dengan yang ada di Indonesia ini, Lur. Ya Allah, ini nakib kerajaan loh ya, bukan nakib lokal gitu kan? Bukan. Resmi bahwa beliau adalah salah satu nakib yang meneruskan ayahnya untuk di nakib kerajaan Maroko. Jadi itu ya, Gus Zaini sudah panjang lebar dijelaskan oleh Gus Noval siapa Syarif Ahmad nakib Maroko ini. Beliau ini adalah putra seorang nakib yang sebelumnya gitu. Dan beliau ini adalah satu di antara 7 orang nakib yang ditunjuk oleh kerajaan Maroko untuk mengurusi Nakobatul Ashraf di sana ya. Jadi jelas ini nakobah resmi, nakib resmi, walaupun kemudian beliau ini seperti disampaikan oleh Gus Noval tadi itu tidak menyampaikan secara resmi bahwa ini sikap kerajaan gitu. Jadi mungkin itu adalah sikap pribadi beliau, tapi paling tidak dengan pernyataan seperti itu, maka apa yang disampaikan oleh Gus Zaini bahwa ternyata ada temannya kayak Imad gitu loh yang membatalkan nasab Ba'alawi di negara lain, berarti ini sebuah kenyataan. Bahkan kalau dilihat secara keseluruhan video ini ya, nanti bisa sahabat-sahabat tonton di channelnya Ngasuh Ngopi. Di situ juga Gus Nopal menjelaskan bahwa ternyata di nakobah lain juga sama, dan beberapa waktu yang akan datang beliau juga akan ke Mesir untuk menanyakan hal yang sama. Bagaimana tanggapan nakobah-nakobah internasional ini terhadap nasab Ba'alawi? Tentu saja secara pribadi gitu ya. Jadi itu ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.